Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya, Ikede Eka Desta Parandika dengan NIM 230951114. Di video kali ini adalah video lanjutan dari video yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu sebelumnya kan kita sudah berkunjung ke peternakan babi. Nah, di peternakan babi yang saya kunjungi yaitu di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, tentunya ada permasalahan-permasalahan yang ada di kandang babi tersebut. Dan di sini merupakan video yaitu yang membahas permasalahan apa saja yang ada di peternakan babi tersebut. Sekaligus membahas mengenai pencegahan, kemudian cara penanggulangan dari masalah tersebut. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, industri ternak babi ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian banyak negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih lanjut tentang ternak babi, termasuk manajemen, nutrisi, kesehatan, dan teknologi yang terkait dengan industri ini. Ternak babi merupakan salah satu usaha peternakan yang menjanjikan dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah Bali. Namun, ternak babi juga memiliki tantangan dan resiko seperti penyakit, manajemen pakan, dan isu lingkungan. Oleh karena itu, peternak babi perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola ternak babi dengan efektif dan juga efisien. Baik, dalam kunjungan saya ke Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, salah satu masalah yang terdapat di peternakan babi tersebut adalah virus yang menyerang peternakan. Nah, virus yang paling ditakuti dan pernah menyerang peternakan tersebut adalah virus ASF atau African Swine Fever. Nah, virus ini sangat terkenal di kalangan peternak babi dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat dan memiliki tingkat kematian hingga 100%. Virus ini juga belum ditemukan obatnya sampai saat ini dan menjadi ancaman paling menakutkan untuk peternakan babi. Jadi jika semisal peternakan babi ini diserang oleh virus ini dan salah satu babi itu terjangkit, sudah dipastikan akan meluas dan 100% babi-babi tersebut akan mati. Jadi virus ini sangat menakutkan. Nah, apa itu ASF atau African Swine Fever? Yaitu demam babi Afrika adalah penyakit viral yang sangat menular dan mematikan pada babi, baik babi domestik maupun babi liar. Penyakit ini memiliki dampak ekonomi dan produksi yang serius karena angka kematian yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 100% pada bentuk akutnya. Jadi jika sudah sampai bentuk akut, itu sudah dipastikan bahwa babi itu pasti akan mati. Nah, definisi dan etiologi dari virus ASF ini yaitu ASF disebabkan oleh virus African Swine Fever yang merupakan virus DNA yang beruntai ganda dan merupakan satu-satunya anggota dari genus Asvivirus dan famili Asfarviridae. Nah, kemudian ada juga gejala dan tanda klinis dari ASF. Gejala dan tanda klinis dari ASF ini bervariasi tergantung pada virulensi strain virus dan bentuk penyakitnya. Ada yang akut, subakut, atau kronis. Pada bentuk akut, gejala umumnya itu meliputi demam tinggi, kemudian anoreksia atau kehilangan nafsu makan, lesu, kemerahan pada kulit terutama pada telinga, perut, dan kaki, pendarahan pada kulit dan juga organ internal, muntah-muntah, pembesaran limpa dan kelenjar getah bening, kematian mendadak, dan tingkat mortalitas yang sangat tinggi. Nah, jadi itulah efek atau tanda klinis jika babi-babi ini terinfeksi oleh ASF. Dan bisa lihat tanda-tanda klinis ini sangat menakutkan dan sangat membuat ternak itu pasti menjadi sangat khawatir karena efek yang ditimbulkan oleh virus ini lumayan besar dan mematikan. Baik, selanjutnya yaitu adalah pencegahan dan pengobatan. Nah,
pencegahan ASF, yaitu fokus utama menghadapi adalah pencegahan yang sangat ketat dan pengendalian penyebaran jika wabah terjadi. Yang bisa dilakukan yaitu yang adalah pembatasan akses atau biosecurity internal dan juga eksternal, seperti membatasi orang-orang yang berkunjung ke peternakan babi, dan jika semisal ada orang yang berkunjung ke sana harus menggunakan disinfektan dan biosecurity yang ketat agar orang-orang ini tidak membawa virus ke peternakan tersebut. Kemudian juga hindari kontak babi dengan babi liar atau babi hutan yang bisa menyebabkan babi ini terinfeksi virus dari hewan-hewan tersebut. Kemudian juga kendaraan dan peralatan, yaitu harus diinspeksi terlebih dahulu agar semua yang masuk ke peternakan babi itu steril. Kemudian juga ada manajemen pakan yang aman. Itu hindari sisa-sisa makanan, kemudian menggunakan pakan komersial yang terbukti ampuh dan juga sehat, kemudian kebersihan tempat makan yang tentunya harus dijaga agar bisa tetap bersih. Kemudian kebersihan dan disinfeksi rutin, yaitu tentunya menjaga kebersihan dari si kandang babi tersebut dengan selalu dibersihkan minimal yaitu 2 kali sehari agar babi-babi tersebut itu bisa hidup dengan nyaman, aman, dan juga sehat. Kemudian menggunakan kontrol hama dan vektor, yaitu seperti hewan pengerat dan serangga, agar babi-babi tersebut itu tidak masuk ke hewan-hewan tersebut tidak masuk ke tempat tinggal babi ini, sehingga tidak ada virus yang masuk ke peternakan babi. Kemudian juga vaksinasi. Jadi tidak lupa juga untuk menghindari serangan virus ini perlu dilakukan vaksinasi agar nantinya babi itu sudah menjadi semakin kuat dan bisa melawan virus ASF. Nah, kemudian untuk pengobatan ASF, sampai saat ini tidak ada antivirus spesifik atau pengobatan yang dapat menyembuhkan babi yang terinfeksi ASF. Babi yang sudah terinfeksi parah umumnya akan mati. Beberapa langkah yang dapat dilakukan lebih bersifat suportif untuk membantu babi yang terinfeksi mengelola gejala dan mencegah infeksi sekunder, itu perawatan suportifnya itu bisa berupa hidrasi, yaitu pastikan babi yang sakit tetap terhidrasi dengan baik, kemudian pakan bergizi, berikan pakan yang mudah dicerna dan bergizi untuk menjaga stamina, kemudian juga antibiotik. Nah, tergantung antibiotik ini diberikan untuk mencegah atau mengatasi infeksi bakteri sekunder, bukan untuk membunuh virus ASF itu sendiri. Nah, baik, kesimpulan. Jadi di setiap peternakan pasti memiliki permasalahan masing-masing. Salah satu masalah utama peternakan babi yang saat ini sangat ditakuti adalah virus ASF atau African Swine Fever yang memiliki tingkat kematian hingga 100%. Biosecurity dan pencegahan alternatif lain merupakan menjadi kunci peternak bisa selamat dari virus ini. Perlunya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan agar kedepannya tidak ada peternak yang merugi karena terkena virus ini. Jadi bisa bilang kita juga harus berkolaborasi agar virus ini bisa kita hadapi bersama dan nantinya juga tidak ada peternak yang merugi karena virus ini. Baik, ini merupakan referensi dari pembuatan video ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kata-kata yang salah, masih terdapat kekurangan yang mungkin bisa saya perbaiki di next video. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak mahasiswa, kemudian juga dari penonton umum dan juga peternak yang mungkin menonton video ini, agar nantinya kolaborasi kita bisa membuat dampak nyata agar kedepannya virus ASF ini bisa menjadi penanggulangan kita bersama, bisa kita perhatikan bersama, dan bisa kita selesaikan bersama. Saya berharap dengan adanya video ini bisa membantu khalayak umum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu. Terima kasih.